Assalamualaikum, saya Andi Rahman dari komunitas Gelemaja akan membawakan sebuah storytelling tentang sejarah kerajaan Nusantara. Dalam video kali ini yang akan saya ceritakan adalah tentang Kerajaan Tarumanegara. Nah, Kerajaan Tarumanegara ya. Nah, kenapa saya mau membawakan Kerajaan Tarumanegara atau mau menceritakan Kerajaan Tarumanegara? Karena kerajaan ini adalah salah satu kerajaan awal di Nusantara selain Kutai Kartanegara. Dia eksis mulai dari abad ke-4 sampai dengan ke-7 Masehi. Baik, kita mulai dulu dengan asal mula Kerajaan Tarumanegara. Jadi Kerajaan Tarumanegara ini terdiri dari dua kata, yaitu Taruma dan Negara. Mungkin teman-teman semua sudah tahu bahwa Tarumanegara ini, negara itu artinya kerajaan, Tarum itu bisa diartikan Citarum, karena memang wilayahnya berada di sekitar Sungai Citarum. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Tarum ini adalah berasal dari tumbuhan yang namanya tarum, itu semacam polong-polongan yang pada zaman dulu itu banyak berada di sekitar Sungai Citarum, dan ini merupakan tanaman yang bisa dipakai sebagai pewarna alami untuk warna biru, nila atau indigo. Nila atau indigo itu mungkin kayak apa ya? Kayak gini nih ya. Nah, bagaimana Kerajaan Tarumanegara ini berdiri? Jadi Kerajaan Tarumanegara ini didirikan oleh Raja Diraja Guru Jayasingawarman pada tahun 358 Masehi. Dia memerintah dari tahun 358 sampai 382 Masehi. Jayasingawarman adalah seorang maharsi yang berasal dari negara India, tepatnya berasal dari daerah Salankayana. Dari Salankayana mengungsi ke Nusantara sebab kerajaannya telah diserang oleh kerajaan Magadha yang dipimpin oleh Raja Samudragupta. Saat di Nusantara, tepatnya di daerah Jawa Barat, kemudian dia menikahi seorang putri dari Raja Dewa Warman ke-8, yaitu raja dari kerajaan Salakanegara. Lantas mendirikan kerajaan Tarumanegara ini ya, jadi si Jayasingawarman ini kemudian mendirikan kerajaan Tarumanegara, tadi ceritanya sampai situ. Nah, saat lanjut usia, Jayasingawarman kemudian mengundurkan diri dan mengasingkan dirinya menjadi pertapa sehingga mendapatkan gelar Raja Resi. Kini gelarnya menjadi Maharsi Raja Diraja Guru Jayasingawarman. Nah, pada waktu beliau wafat kemudian dimakamkan di tepi Sungai Gomati. Nah, Sungai Gomati itu zaman sekarang namanya Kali Cakung ya. Pada masa kekuasaannya, pusat pemerintahan pernah beralih dari Raja Tapura ke Tarumanegara. Setelah beliau tadi mengundurkan diri, kemudian digantikan oleh putranya Darmayawarma. Darmayawarman ini memerintah dari tahun 382 sampai 392 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang menjadi raja ketiga yang bernama Purnawarman. Nah, raja inilah yang banyak ceritanya, banyak kisahnya karena keteladanan yang bisa teman-teman ambil. Purnawarman sendiri memerintah dari tahun 395 Masehi sampai 434 Masehi. Nah, raja ketiga dari kerajaan Tarumanegara sekaligus menjadi raja terkenal karena namanya tercantum dalam berbagai prasasti. Jadi Purnawarman ini melakukan pemindahan ibu kota ya dari Jayasingapura, kemudian dipindahkan lagi ibu kotanya oleh Purnawarman ini ke Sundapura tahun 397. Nah, ini dipercaya awal kata Sunda dipakai. Kemajuan di berbagai bidang pesat, menguasai sekitar 48 kerajaan kecil. Kekuasaan kerajaan Tarumanegara ini kemudian membentang dari Salakanegara hingga ke Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, katanya pada zaman dahulu batas negara kerajaan Tarumanegara merupakan Kali Brebes. Mungkin sekarang namanya Cipamali ya. Sri Maharaja Purnawarman ini wafat pada 434 Masehi ya, dalam usia 62 tahun. Kemudian dia dipusarakan di tepi Citarum. Makanya dia punya gelar Sang
Lumah ing Tarumanadadi. Jadi Sang Lumah ing Tarumanadi ini yang dipusarakan di Citarum gitu. Nah, kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Wisnu Warma, mungkin silsilahnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita